Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra fa iza faragta fansab. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan DPTP yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga para pimpinan di DPP, MPP, dan DSP yang juga tidak saya sebutkan satu persatu. Juga kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang pada hari ini mengikuti halal bihalal di tempat masing-masing yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mengadakan halal bihalal secara virtual. Untuk itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Saya menyampaikan permohonan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, di mana dalam tahun-tahun di mana saya dan pimpinan lain mendapatkan amanah untuk memimpin PKS ini, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dan masih jauh dari kesempurnaan. Kita berbahagia bisa melaksanakan halal bihalal walaupun dalam kondisi COVID, karena PKS terbiasa dengan teknologi sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang berupa Ansitoh Ramadan. Tapi tentu dalam kondisi seperti ini, halal bihalal hari ini tidak sama, tidak seafdol kalau kita berjumpa langsung. Kenapa demikian? Karena kalau berjumpa langsung kita bisa bermusafahah, kita bisa melepas rindu, tetapi insya Allah walaupun hari ini tidak bisa musafahah, kita semuanya tetap merapatkan barisan dan kita mengkonsolidasikan diri kita semuanya. Dan yang kedua juga, dalam halal bihalal kali ini ada beberapa saudara-saudara kita yang selama Ramadan kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah senior kita, guru kita, Ustadz Mutamimul Ula. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kehilafannya dan diberikannya Jannatun Naim. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan, bagi kita perayaan atau halal bihalal ini merupakan perayaan kita terhadap kembalinya kita kepada fitrah. Allah telah memberikan waktu, kesempatan untuk kita semuanya menempa diri agar kita bisa kembali kepada fitrah penciptaan kita melalui ibadah selama bulan Ramadan. Alhamdulillah walaupun dalam kondisi COVID kita semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan oleh sebab itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima seluruh amal ibadah kita dan mengembalikan kita kepada fitrah penciptaan kita sebagaimana yang saya bacakan pada surat Ar-Rum ayat 30 tadi. Hakikat fitrah kita adalah al-Islam itu sendiri. Islam dan manusia itu pada hakikatnya memiliki cetakan yang sama. Karena itu Islam dan kita manusia itu ibarat mur dan baut. Kita akan selalu cocok selama kita berada di dalam kemanusiaan kita yang paripurna.
Nah, Lebaran ini saya kira ini adalah momentum kembalinya kita kepada fitrah tersebut, yang kalau dalam bahasa orang mesin, Ramadan itu adalah saat kita turun mesin atau overhaul. Mesin kalau sudah overhaul itu kembali kepada tenaga aslinya, kepada sifat aslinya, sesuai dengan keluar waktu dari pabrik. Nah, demikian juga kita mudah-mudahan dengan Ramadan berupa overhaul tadi, kita kembali kepada tenaga keimanan, tenaga kebajikan yang sama dengan saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bekal yang luar biasa, penting buat kita semuanya, terutama kita di akhir atau di masa sisa tahun ini kita punya agenda yang cukup berat. Nanti akan saya jelaskan ada 4 agenda yang akan kita hadapi sampai dengan akhir tahun ini. Sebelum itu saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan katsira pada antum semuanya, para keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, baik itu para anggota, simpatisan, maupun siapa saja yang berkontribusi bersama-sama PKS ikut memerangi COVID-19. Laporan sudah bertebaran viral bahwa antum semuanya seluruh Indonesia sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Mungkin secara uang ya bagi kita 90 miliar besar, tetapi tentu dari sisi kebutuhan seluruhnya itu tidak terlalu besar. Nah, kita tidak melihat dari besar kecilnya uang itu, tetapi yang saya apresiasi dari antum semuanya itu karena pertama, antum sendiri menjadi bagian dari yang terkena COVID itu sendiri. Terkena COVID tetapi antum masih bisa menyempatkan diri untuk membantu ya saudara-saudara kita sebangsa setanah air untuk ya meringankan mereka terhadap dampak-dampak COVID-19 ini. Karena saya juga tahu dari data bahwa kader PKS ini ya secara ekonomi itu bukan kelompok kelas menengah ke atas, tapi kelas menengah bawah. Terkena COVID, kelas menengah bawah, tapi antum bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini sangat membanggakan Qiyadah. Ustadz Salim saya yakin sangat bangga kepada antum semuanya. Saya juga sangat bangga kepada antum semuanya. Karena antum sendiri terkena COVID dan antum bukanlah kelas menengah atas dari sisi ekonomi. Dan yang kedua yang juga saya apresiasi dari sumbangan yang antum berikan ini, aktivitas antum meringankan masyarakat, betapa kreatifnya antum semua di dalam melakukan atau membuat program-program kegiatan membantu masyarakat. Baik itu saat antum melakukan penyemprotan disinfektan, begitu beragam ya, kostum maupun juga peralatan-peralatan yang antum pakai, dan itu semuanya merupakan kreativitas antum. Bahkan ketika menyalurkan bantuan sembako ya, di mana kita sudah terkena larangan PSBB, tidak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang akan kita bantu. Pak Jokowi saja itu untuk menyampaikan itu sampai beliau sebetulnya melanggar aturan PSBB yang beliau bikin sendiri. Tapi antum ternyata kreatif, membuat serangkaian gantungan-gantungan sembako, kemudian sembako disimpan di situ dan kemudian dituliskan siapa yang mau tinggal ngambil. Ini sebuah kreativitas yang sangat luar biasa. Jadi bantuan sampai kepada yang akan kita bantu, tetapi antum tetap mentaati PSBB dan kita tidak atau kita terhindar dari penularan-penularan. Ini dua hal ini benar-benar sangat membanggakan ya. Insya Allah seluruh Qiyadah di DPTP sangat bangga kepada antum semuanya. Nah, kembali kepada modal overhaul tadi, kita punya modal yang luar biasa. Ke depan ada 4 agenda penting yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan dengan modal overhaul tadi kita bisa menangani ini dengan sebaik-baiknya. Tentu yang pertama adalah terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Data-data menunjukkan bahwa COVID-19 di negeri kita secara khusus dan di dunia secara umum itu tidak akan
berhenti dalam waktu dekat ini. Ini akan sangat panjang. Oleh sebab itu, mudah-mudahan energi keimanan antum, energi pikiran antum, energi berbuat baik amar ma'ruf antum, dan juga energi dakwah antum bisa antum terus pertahankan dan antum gunakan untuk terus membantu masyarakat, meringankan mereka menghadapi COVID-19 ini. Mungkin waktunya yang paling parah mungkin di tahun ini, tetapi pengalaman dari wabah-wabah yang 100 tahunan biasanya tidak hanya satu gelombang. Tahun 1918 sampai 1920 saja itu ada 3 gelombang. Karena itu ya kita tidak menginginkan ada gelombang kedua dan ketiga, tetapi kalaulah itu ada, maka saya minta energi halal bihalal, energi Ramadan ini antum gunakan untuk terus membantu masyarakat. Yang kedua, agenda berat kita ke depan adalah agenda pilkada di 270 kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagaimana saya sampaikan pada antum semuanya, di pilkada serentak kali ini kita menargetkan kemenangan 60% ke atas. Ya, saya berharap target ini bisa kita capai, bisa lebih baik daripada pilkada-pilkada yang lain. Beberapa daerah insya Allah sudah menyampaikan kepada saya, mereka ada yang siap 70%, ya, ada yang siap 80%. Mudah-mudahan target-target ini bisa kita capai karena kita masih hangat punya energi Ramadan, energi halal bihalal ini. Kemudian yang ketiga, agenda kita adalah terkait dengan agenda-agenda legislasi di DPR RI. Saya perlu sampaikan kepada antum, ya, ada sekitar 3 undang-undang, rancangan undang-undang yang sedang kita hadapi, yaitu pertama adalah Omnibus Law, yaitu perundang-undangan yang menyatukan kurang lebih 60 perundang-undangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perlu saya sampaikan kepada antum semuanya agar antum paham, PKS di saat OBL ini digulirkan, sikap PKS adalah PKS tidak menginginkan OBL dibahas di masa COVID-19 ini. Dan itu terus kita gaungkan dan kita perjuangkan. Tetapi karena yang sama sikap dengan PKS itu hanya sedikit partai, kalau tidak salah hanya ada 1 partai yang lain, maka undang-undang Omnibus Law ini tetap dibahas oleh DPR. Jadi PKS harus memiliki sikap ketika undang-undang ini tetap dibahas, padahal kita tahu Omnibus Law ini adalah merupakan undang-undang yang sangat penting, yang mana banyak aspirasi masyarakat yang harus kita perjuangkan. Maka PKS akhirnya dasarnya keputusan DPTP kita ikut di dalam pembahasan Omnibus Law ini. Kita ingin terus memasukkan maslahat-maslahat yang baik buat masyarakat, dan insya Allah banyak usulan-usulan kita dan juga partai-partai lain yang sangat baik buat masyarakat itu anti masuk di dalam undang-undang Omnibus Law ini. Adapun sikap akhir dari PKS tentang undang-undang ini itu nanti akan ditentukan saat pembahasannya sudah hampir selesai. Jadi kita nanti akan menimbang dengan kaidah usul fikih sudah barang tentu, walaupun mungkin banyak hal-hal positif yang masuk dalam undang-undang ini, tetapi kalau hal-hal yang kita anggap tidak baik buat masyarakat itu lebih besar, maka kita akan menimbangnya berdasarkan kaidah usul fikih akhafud darurain. Ya, jadi kita akan melihat timbangannya ini. Kalau ternyata maslahatnya lebih besar di undang-undang ini ketika pembahasan akhir, mungkin DPTP akan menyetujui pengesahannya. Tetapi kalau ternyata madorotnya jauh lebih besar,
bisa jadi DPTP tidak mau mengesahkan undang-undang tersebut. Tetapi kita harus terus berjuang dari sekarang agar maslahat bisa masuk di dalam undang-undang ini. Saya kira itu posisi politik PKS di dalam Omnibus Law tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. PKS kemarin saat penetapan RUU ini menjadi inisiatif DPR, PKS menolak rancangan undang-undang ini. Kenapa? Ini bukan karena PKS tidak setuju dengan Pancasila. Salah besar kalau ada yang mempersepsi begitu. PKS sejak awal welcome, sangat menerima, dan kita betul-betul antusias ketika ada satu fraksi menggulirkan rancangan undang-undang ini. Karena PKS pun ingin menguatkan posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tetapi begitu kita pelajari dan kita bahas rancangan undang-undang ini, ternyata undang-undang ini tidak mau memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, yaitu berupa pelarangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, dan juga pembubaran PKI. PKS menjadi bertanya, kalau tujuan HIP ini adalah untuk menguatkan Pancasila, kenapa TAP MPRS yang jelas itu menguatkan posisi Pancasila, kok tidak dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang ini? Mereka beralasan bahwa hal itu sudah dapat difahami. Tidak dicantumkan pun tidak apa-apa, sudah difahami bahwa itu dilarang katanya. Tapi kita kan bisa bertanya, kalau sesuatu itu jika tidak ditulis menimbulkan multitafsir, tentu yang lebih baik itu ditulis. Apalagi yang ditulis itu tidak merugikan siapapun. Nah, kami merasa curiga, jangan-jangan kalau itu ditulis ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Nah, saya kira inilah yang harus kami tolak. Kami tidak setuju dengan ini. Lalu ketika ini PKS tolak sebagai inisiatif DPR, tapi ini jalan terus dibahas di DPR bersama pemerintah, bagaimana sikap PKS? PKS akan ikut membahas haluan ideologi Pancasila ini. Kenapa? Kembali kepada kaidah yang tadi. Kita ingin meminimalisir madorot-madorot. Dan kita masih punya peluang sampai akhir pembahasan kita bisa memasukkan TAP MPRS ini menjadi bagian dari rancangan undang-undang ini. Nah, oleh sebab itu, keluarga besar PKS tolong doakan aleg-aleg kita di DPR RI untuk bisa berjuang dengan energi halal bihalal, energi Ramadan ini, untuk bisa menciptakan maslahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan juga kepada para ormas-ormas yang sangat concern dengan TAP MPRS 25 tahun 66 ini, teruslah melakukan tekanan-tekanan kepada partai-partai yang tidak setuju. Semoga di akhir pembahasan mereka bisa menyetujui TAP MPRS 25 tahun 66 ini bisa masuk menjadi dasar pemikiran pada undang-undang HIP ini. Terakhir yang sedang dibahas oleh kita adalah rancangan undang-undang pemilu. Banyak poin yang menjadi perhatian kita, tapi satu hal yang ingin saya jelaskan adalah kita ingin kejadian 2019 tidak terulang kembali. Salah satu penyebab 2019 penyelenggaraan Pilpres begitu menjadi tragedi, banyak yang meninggal penyelenggaranya dan juga banyak kecurangan. Itu karena calon presidennya hanya 2 pasang. Sehingga bangsa ini terbelah sejak awal dan masa kampanye yang panjang. Ini terus pembelahan berlanjut dalam waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu PKS menginginkan calon presiden minimal 3 pasang calon. Ini yang menjadi perjuangan salah satunya bagi undang-undang pemilu yang sedang dibahas ini. Nah, mudah-mudahan ini agenda-agenda ini bisa kita capai dan insya Allah dengan doa antum semuanya anggota kita bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terakhir, agenda kita ke depan adalah terkait dengan suksesi kepemimpinan di PKS ini. Kalau melihat term
5 tahun dari Agustus 2015 ini seharusnya adalah pada bulan Agustus 2020. Bahkan semula Ustadz Salim sepakat itu dilaksanakan pada bulan April, tetapi karena kondisi Covid ini kita mundurkan. Ya, mohon doa antum semuanya, semoga apa yang sudah menjadi ketentuan konstitusi kita, yaitu suksesi setiap 5 tahun bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan madarat, dan insya Allah nanti akan diawali dengan pemira, ya kemudian nanti ada pemilihan anggota Majelis Syuro dan penetapan pimpinan Majelis Syuro, serta akan pembentukan kabinet, DPTP, DPP, MPP, dan DSP selanjutnya. Saya kira 4 agenda besar di tahun ini buat kita semuanya, semoga menjadi perhatian seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua langkah-langkah kita dan kita bisa menuntaskan keempat agenda besar Partai Keadilan Sejahtera ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang saya cintai, sebagai ganti dari musafahah ya yang tidak bisa kita laksanakan, saya menyapa antum semuanya, ya terutama yang ikut berpartisipasi melalui Zoom. Ya, antum bisa membalas, melambaikan tangan, ya. Salam dari kami para pimpinan ya di DPTP buat antum semuanya. Semoga antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat, ya, dan antum semuanya bisa melaksanakan 4 agenda yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.